Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Mulai hari ini, eh, saya sarankan Anda tidak perlu lagi sungkan-sungkan untuk memanggil Pak Jokowi dengan second name-nya yakni Mulyono. Nggak perlu sembunyi-sembunyi ya, karena selain nama itu memang nama Pak Jokowi, yakni nama masa kecilnya. Sekarang ini nama Mulyono itu sendiri sudah dideklarasikan oleh salah satu putranya yakni Kaisang Pangarep. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai Putra Mulyono. Deklarasi yang dilakukan oleh Kaisang ini memang tidak secara langsung, tetapi ini terlihat dari rompi yang dia kenakan ketika hari ini dia melakukan kunjungan ke Tangerang. Kaisang itu menggunakan rompi dengan tulisan Putra Mulyono dan di situ di ada siluet dan ini siluetnya kelihatannya memang ini adalah tampilan dari Pak Jokowi. Jadi sudah resmi ya kalau gitu ya bahwa Kaisang itu adalah Putra Mulyono. Jadi Anda pasti bertanya-tanya dong, kalau gitu Gibran gimana? Apakah tetap akhirnya juga kita bisa panggil dia dengan Slamet bin Mulyono, jadi Wakil Presiden Slamet bin Mulyono. Nah kalau ini saya kira ini belum resmi ya. Itu adalah olok-olok dari netizen. Ini karena Gibran kan ketika diketahui bahwa akun GoPay-nya itu eh, yang identik dengan Fufu Fafa ternyata bernama Gibran kan kemudian diganti Slamet gitu ya. Dan oleh netizen kemudian diolok-olok kalau gitu oke karena lu sudah mulai meminta dipanggil namanya Slamet ya sekarang ini jadinya dipanggil Slamet bin Mulyono. Tapi dua-duanya nama itu ya, Slamet dan nama Mulyono itu sebenarnya nama kalau dalam bahasa Jawa nama-nama yang sangat baik ya. Selamat itu berarti ya selamat, keselamatan, bisa juga berarti sehat gitu ya. Sementara kalau Mulyono itu sebenarnya ini kemuliaan nama itu ya. Tapi sayangnya rupanya Pak Jokowi itu tidak kuat menyandang nama yang sangat berat ya. Mulyono, mulia, kemuliaan. Karena pada waktu itu nama seperti diakui oleh Pak Jokowi, itu nama dia waktu kecil dan itu dia membuat dia sakit-sakitan. Kemuliaan rupanya cukup berat buat Pak Jokowi, jadi kemudian namanya diganti dengan Joko Widodo. Joko Widodo itu Joko itu artinya anak pria, sementara Widodo itu apa ya? Widodo itu sehat gitu ya. Jadi Pak Jokowi walaupun dulu sering disebut oleh Ibu Megawati sebagai si cungkring, itu ya dia tetap saja dia itu sehat sampai sekarang. Bahkan dengan nama barunya itu Pak Jokowi kan kemudian bisa meniti karirnya mulai dari wali kota di Solo sampai 2 periode, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta hanya setengah periode, dan dari posisi sebagai gubernur DKI Jakarta itulah kemudian karirnya melesat menjadi Presiden Republik Indonesia sampai 2 periode. Hanya saja dia nggak bisa memenuhi ambisinya untuk menjadi presiden sampai 3 periode. Dan mungkin waktu itu kalau tidak dicegah, terutama oleh Ibu Megawati, kalau dia berhasil menjadi presiden sampai 3 periode, mungkin dia akan minta lagi 4 periode, 5 periode. Kita nggak tahu sampai berapa periode karena sekarang ini pun terlihat sekali kan ambisi dia untuk tetap berkuasa dengan cara menempatkan anak-anaknya di posisi-posisi penting. Salah satunya adalah Selamat, maaf bukan Selamat, Gibran bin Mulyono yang sekarang menjadi wakil presiden begitu ya. Jadi ini yang disebut oleh media dan oleh para pengamat sebagai politik dinasti Jokowi. Nah, balik lagi ke tadi ya topiknya bagaimana ceritanya kemudian Kaisang itu eh, menggunakan rompi yakni Putra Mulyono. Kaisang itu menggunakan rompi tadi ketika dia belusukan ke Kampung Barat, Desa Daru, Jambi, Tangerang, Banten ya. Sore hari ini hari Selasa tanggal 24 September 2024 ya. Kaisang itu tiba sekitar pukul 15.20 ini setelah waktu asar dan dia didampingi oleh calon wakil Bupati Kabupaten Tangerang Leru Yustira. Ini mungkin kan ya kader PSI dan juga sejumlah pengurus PSI Banten dan Tangerang juga mendampingi dia. Ini Anda bisa lihat bagaimana Kaisang itu mengenakan kemeja polo warna hitam dibalut dengan rompi warna senada yang dan tadi itu yang kemudian cukup menggoda dan sehingga wartawan banyak yang mengambil angle fotonya itu dari belakang itu adalah tulisan pada rompi yang dikenakan Kaisang. Tulisannya itu berwarna merah muda, ini sesuai dengan warna identity color-nya atau corporate color-nya dari PSI.
dan kemudian ada tulisan Putra Mulyono. Yang seperti saya juga tadi, Anda bisa lihat ini ada gambar siluet seorang yang pria tengah duduk dan mirip Jokowi. Di tempat ini Kaisang seperti biasa, ini kayak rumus Gibran juga bagi-bagi buku dan bagi-bagi susu. Selain itu yang ada yang menarik itu adalah dia melihat beberapa rumah warga yang kondisinya itu cukup memprihatinkan. Bukan cukup, sangat memprihatinkan. Ini di akun PSI itu diunggah foto-fotonya cukup lengkap, cukup banyak foto-fotonya. Dan kemudian ada narasinya ditulis seperti ini. Mas Ketum Kaisang mengunjungi rumah seorang warga di Kecamatan Jambi, Kabupaten Tangerang. Rumah itu sungguh memprihatinkan, berdinding bambu dengan atap campuran dedaunan nipah dan bekas spanduk. Rumah berukuran 3 kali 6 meter persegi berlantai tanah, ya bukan ubin atau plester. Di Kabupaten Tangerang kami bukan pengambil kebijakan publik, tapi PSI akan membantu semampunya agar Bu Eva punya rumah yang lebih layak. Kami akan perbaiki, kata Mas Ketum. Bu Eva, sang pemilik rumah, adalah janda beranak dua. Terima kasih banyak Mas Kaisang, saya senang banget atas bantuan ini, kata Ibu Eva sambil menahan tangis haru. Dalam kunjungan ini, Mas Kaisang didampingi Wakil Ketua Umum DPP PSI Bro Andi Budiman, Ketua DPP Bro Kokok Dirgantoro, dan Bro Sigit Widodo. Ketua DPP Banten Bro Hafiz Ardianto, serta sejumlah kader lainnya. Hadir pula Cawagup Tangerang Bro Leru Yustira. Saya agak terkejut ya dengan pilihan dari Kaisang untuk memilih berkunjung ke rumah warga yang ya itu tadi sebenarnya tidak pantas kalau disebut rumah ya, itu hanya gubuk reot saja. Berarti dia tadi menyatakan bahwa itu bukan pengambil kebijakan di sana di Tangerang, kan dia anaknya presiden ya. Dan saya kira kalau presiden itu wilayah kerjanya tidak hanya dibatasi oleh kabupaten gitu ya, karena itu seluruh Indonesia. Jadi kalau masih ada warga yang miskin, kemudian ada warga yang hidupnya tidak layak, rumahnya seperti tadi gubuk reot seperti Bu Eva, ini kan bagaimanapun juga tetap menjadi tanggung jawab dari Pak Jokowi. Orang kan kemudian bisa bertanya-tanya, Pak Jokowi selama 10 tahun, selama 2 periode menjadi presiden, ngapain aja? Masih ada warganya yang rumahnya seperti Ibu Eva tadi, dan itu berada di Tangerang. Tangerang ini kan nggak terlalu jauh ya dari Jakarta ini. Tangerang ini kan berada di Provinsi Banten yang bertetangga dengan Jakarta, di mana Pak Jokowi tinggal ini. Kalau dulu itu istilahnya disebutnya sebagai ini hanya pelemparan batu lah dari Jakarta, dan ini kenapa tidak jadi perhatian dari Pak Jokowi? Saya tahu maksudnya Kaisang ini karena dia mendampingi calon wakil bupatinya dari kader PSI. Tampaknya ini bagian dari upaya dia untuk melakukan kampanye, itu mengendorse kadernya gitu ya. Dan ini kan ada pesan bahwa PS itu akan peduli dengan warga-warga yang masih hidupnya kesusahan seperti Ibu Eva ini. Dan tapi persoalannya apakah ini bukannya kemudian jadi memukul balik bapaknya Pak Jokowi gitu ya? Karena sebenarnya cerita-cerita seperti Bu Eva ini banyak terjadi di eranya Pak Jokowi. Dan bukan hanya orang yang sudah miskin, tapi sekarang ini di era Pak Jokowi itu banyak sekali orang yang tadi tidak miskin menjadi miskin. Ini kan data-data menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia itu banyak yang turun kelas, kemudian jadi miskin, dan banyak sekali pekerja yang kehilangan lapangan pekerjaannya karena ada deindustrialisasi di Indonesia ini ya, banyak sekali terutama pekerja tekstil dan yang cukup kemudian juga industri-industri lain yang cukup mengejutkan itu, bahkan ini ada ancaman cukup serius di industri otomotif, padahal di industri otomotif ini salah satu industri andalan yang juga banyak sekali mendapat subsidi dari pemerintah. Tapi oke lah, itu pilihan-pilihan kampanye semacam ini mungkin hanya akan disikapi secara kritis oleh kalangan menengah begitu, dan mereka-mereka yang terdidik. Tapi orang seperti Bu Eva yang hidupnya kesusahan dan kemudian tiba-tiba dibantu oleh Ketua Umum PSI yang juga anak presiden, pasti dia akan punya impresi setidaknya positif terhadap Kaisang dan PSI. Ya kita nggak perlu menyalahkan, bagus kalau PSI misalnya dalam setiap kampanye di berbagai daerah melakukan hal semacam itu, atau kita sebut bedah rumah gitu, nggak ada salahnya gitu. Tetapi tentu saja ini kita juga mesti menyikapi secara kritis bahwa tidak bisa Kaisang itu melimpahkan kesalahan itu sepenuhnya pada pemerintah daerah. Yes, pemerintah daerah di Tangerang sebelumnya pasti yang paling bertanggung jawab langsung karena berada di wilayah Tangerang. Tetapi bahwa sebagai seorang presiden Republik Indonesia, Jokowi itu tidak boleh menyatakan bahwa itu tanggung jawab dari kepala daerah setempat. Itu adalah
tanggung jawab dari bupati setempat. Karena siapapun warga di Indonesia ini ya itu menjadi tanggung jawabnya Pak Jokowi dan itu amanat konstitusi bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemudian juga memelihara fakir miskin, anak yatim dan fakir miskin itu amanat konstitusi yang diamanatkan kepada para penyelenggara dalam hal ini Pak Jokowi. Jadi sekali lagi ngapain aja Pak Jokowi selama 2 periode ini. Nah balik ke gaya komunikasi dari putra Pak Jokowi. Sebenarnya gaya-gaya seperti yang dilakukan oleh Kaisang ini tidak terlalu mengejutkan karena gaya yang sama itu juga pernah dilakukan atau tepatnya komunikasi politik yang sama itu pernah dilakukan oleh abangnya, oleh kakaknya yakni Gibran Rakabuming. Anda tentu masih belum lupa dan sampai sekarang kan nama panggilan itu melekat pada Gibran sebelum sekarang disebut sebagai Slamet yakni Samsul ya. Pada waktu itu kan menjelang Pilpres 2024 dalam sebuah forum bertemu dengan kalangan milenial begitu rupanya bicara tentang kebutuhan asupan nutrisi untuk seorang ibu hamil dia salah menyebut asam folat itu menjadi asam sulfat dan kemudian itu menjadi olok-olok bagi Gibran dan asam disebut sebagai si asam sulfat dan kemudian di akronimnya disebut si Samsul. Jadi pada waktu itu Gibran ini dikenal sebagai Samsul. Samsul singkatan dari asam sulfat. Ini kan sebenarnya olok-olok yang menunjukkan betapa sebagai seorang calon wakil presiden pada waktu itu literasi dari Gibran ini sangat berat gitu. Dan sekarang ini memang terbukti makin banyak fakta menunjukkan bahwa dia memang Gibran itu sebagai calon presiden itu tidak memenuhi syarat gitu. Apalagi ditambah dengan skandal Fufu Fafa yang dalam sebulan terakhir ini mengguncang Indonesia. Ini betul-betul publik makin disadarkan apa yang terjadi dengan bangsa kita ini kok bisa mendapatkan seorang wakil presiden seperti Samsul tadi gitu. Tetapi Samsul ini pada waktu itu ya kelemahan dari atau ya olok-olok dari netizen itu justru dicoba dibalikkan oleh Gibran karena ketika dia tampil dalam debat pada waktu itu justru dia mengenakan jaket itu dikenal sebagai jaket Naruto dan di belakangnya ada tulisannya Samsul. Jadi persis sebenarnya seperti gaya yang dilakukan oleh Kaisang sekarang dengan menggunakan rompi dengan tulisan Putra Mulyono. Nah, apakah setelah ini nantinya juga Gibran akan mengulang kembali branding yang sama sebagai Samsul sekarang diubah menjadi Slamet setelah Kaisang ini sekarang menggunakan Putra Mulyono dan mungkin jangan terkejut kalau nanti Anda juga mendapati Gibran itu mengenakan jaket dengan tulisan Selamat bin Mulyono, seperti yang diolok-olok oleh para netizen. Ini memang khas ya, komunikasi politik dari keluarga Pak Jokowi itu. Tapi dalam situasi sekarang saya kira ini mesti hati-hati sekali ya, ketika para netizen kita ini sekarang dikenal sangat nyinyir, tapi atau sebenarnya kita sebut kritis gitu, hal-hal semacam itu bisa saja nanti dibalikkan oleh netizen. Saya tidak tahu, saya jujur saja sering terkejut-kejut dengan cara berpikirnya para netizen itu ya. Ini yang saya sebut sebagai beyond my imagination gitu. Termasuk sekarang ini usulan dari banyak netizen yang mengusulkan agar nantinya itu foto yang dipasang di dinding-dinding kantor-kantor pemerintahan, di lembaga pendidikan dan sebagainya itu tidak menyertakan foto Gibran sebagai wakil presiden, tapi hanya Pak Prabowo sebagai presidennya, kemudian ada gambar lambang Garudanya, dan ada lagi satu bingkai di situ dengan tulisan Fufu Fafa. Ini merupakan olok-olok terhadap Fufu Fafa yang ini apa ya? Ini akun yang sangat jorok, sangat kasar kan, sangat rasis gitu ya, yang disebut sebagai omes, otak mesum gitu, yang dimiliki oleh akun Fufu Fafa di Kaskus dan di ini banyak sekali yang mengait-ngaitkan, saya menyebutnya seperti itu saja ya, dengan bahwa ini adalah milik dari Gibran Rakabuming. Termasuk yang tadi Slamet tadi itu kan itu sebenarnya yang merupakan nomor telepon yang diduga dimiliki oleh Fufu Fafa, tapi ketika ditransfer uang oleh para netizen ternyata yang muncul namanya Gibran Rakabuming dan kemudian diubah menjadi Slamet. Jadi sekali lagi mulai hari ini Anda nggak perlu sembunyi lagi kalau ada Pak Jokowi melakukan kunjungan ke daerah-daerah, Anda boleh memanggilnya Pak Jokowi itu dengan panggilan nama Mulyono. Kalau nanti ditanya atau dipersoalkan oleh pasukan pengamanan presiden kan Anda bisa menunjukkan foto
ketika Kaisang itu mengenakan rompi yang tulisannya Putra Mulyono. Oke, saya kira tetap saja salamnya salam selamat bersenang-senang gitu karena saya melihat sekarang belakangan ini netizen sedang bersenang-senang dengan keluarganya Pak Jokowi dengan berbagai macam olok-olok yang ada di media sosial. Saya sebenarnya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.